Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Irfanski Hutomo, SH MKN. Saya adalah dosen tetap di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Gupi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, metode pembelajaran, yang kelima, indikator penilaian, yang keenam, video pembelajaran. Baiklah, yang pertama, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang memiliki bobot SKS 3 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib di dalam program studi ilmu hukum. Sebagai bagian kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah Hukum Tata Negara ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan hukum tata negara. Kompetensi hukum tata negara yaitu mencakup pembentukan organisasi dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum tata negara juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menjamin hak asasi manusia serta menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah, pengertian, latar belakang, dan maksud tujuan dari hukum tata negara. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian asas-asas hukum tata negara. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Metode pembelajaran ceramah itu saya akan selalu menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan materi hukum tata negara, dan kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan melakukan diskusi. Dirasa sudah cukup pertanyaan dari mahasiswa, saya akan memberikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sedangkan pembelajaran dengan metode diskusi yaitu sebagai bahan diskusi, mahasiswa diharuskan untuk mengusung dan mengangkat tema terkait dengan kasus hukum tata negara yang sedang terjadi saat ini. Dan dalam diskusi tersebut, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan pemikiran terkait dengan tema diskusi, dan saya selaku dosen berperan sebagai fasilitator dan pemandu diskusi dan memberikan umpan balik sehingga pembelajaran metode ini bisa menjadi menarik, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran, saya berpedoman pada rencana pembelajaran semester yang sudah dirancang dan disetujui oleh universitas, khususnya tentang mata kuliah hukum tata negara yang saya ampu, yaitu yang terdiri dari yang pertama, pengertian hukum tata negara, yang kedua, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik, yang ketiga, pengertian asas-asas hukum tata negara, yang keempat, mempelajari asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang kelima, membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang keenam,
membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, membahas tentang lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedelapan, membahas tentang lembaga Mahkamah Agung. Yang kesembilan, membahas tentang lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kesepuluh, membahas tentang lembaga independen di Indonesia. Yang kesebelas, membahas tentang contoh lembaga-lembaga independen di Indonesia. Yang ke-12 membahas tentang konsepsi demokrasi. Yang ke-13 membahas tentang sistem praktik demokrasi di Indonesia. Yang ke-14 membahas tentang negara demokrasi. Kemudian yang kelima adalah tentang indikator penilaian. Dalam indikator penilaian ini saya menggunakan 4 standar penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran dengan bobot 20%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Yang ketiga, UTS dengan bobot nilai 30%. Yang keempat, UAS dengan bobot nilai 30%. Dalam pemberian nilai untuk mahasiswa, saya selalu mempertimbangkan dua hal ini, yaitu adalah yang pertama adanya soft skill dan yang kedua adanya hard skill. Soft skill itu sendiri adalah meliputi sikap dan keaktifan mahasiswa di dalam proses perkuliahan. Dan yang kedua adalah hard skill. Hard skill adalah meliputi dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Dan selanjutnya saya akan menanyakan video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa agar perkuliahan pada siang hari ini didapatkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut teman-teman kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apa kabar rekan mahasiswa? Sehat semua? Jadi untuk pertemuan kita pada kesempatan siang ini ya, di mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, ada berbahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelum perkuliahan kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu agar kita ada pendekatan secara emosional agar materi nanti mudah diserap dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Irfan Sutomo, sarjana hukum, magister kenotariatan. Saya tanggal lahir Semarang, Jawa Tengah, 2 Maret 1994. Ya. Sekarang saya berusia 31 tahun, riwayat pendidikan asal Universitas S1 di Fakultas Hukum Uniswa Semarang, kemudian S2 saya magister kenotariatan di Uniswa Semarang dan S3 doktor hukum di Uniswa Semarang. Kemudian riwayat pekerjaan yaitu dosen fakultas hukum di STIH Medan Banten tahun 2020. Kemudian yang kedua dosen fakultas hukum di Undari Semarang ya 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian saya juga menjadi tutor di Universitas Terbuka ya, Fakultas Hukum dari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Nah, dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ada dua macam penilaian untuk lulus. Yang pertama adanya soft skill dan yang kedua adanya hard skill. Nah, soft skill itu apa? Soft skill itu adalah sikap atau perilaku. Kemudian yang kedua adalah attitude atau kesopanan. Bagaimana sikap mahasiswa kepada dosen maupun kepada admin atau pada sivitas akademika yang ada di garis. Kemudian yang kedua adalah hard skill. Ya. Hard skill adalah adanya absensi ya, yang sejumlah 20%, kemudian tugas 20%, kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Jadi ini adalah syarat untuk lulus di mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, ini ada sedikit motivasi untuk rekan-rekan semuanya. Jadi, apa kelebihan belajar di Fakultas Hukum dibanding fakultas lain? Jadi,
belajar di Fakultas Hukum ya itu mendapatkan 3 manfaat sekaligus dari fakultas lain, yaitu adalah apa manfaatnya. Yang pertama, kita mendapatkan yang namanya keadilan, kemudian kepastian dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu rekan-rekan harus semangat ya, dan harus termotivasi kuliah di Fakultas Hukum, karena selain itu juga kuliah di Fakultas Hukum banyak peluang kerja ya, contoh seperti menjadi jaksa, kemudian menjadi hakim, advokat, notaris dan lain sebagainya. Jadi banyak ya untuk lapangan pekerjaan lulusan Fakultas Hukum. Oke, lanjut ke pembahasan materi perkuliahan kita. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian hukum tata negara. Karena apa? Supaya rekan-rekan ini tahu ya apa yang jadi pokok permasalahan atau pembahasan di mata kuliah hukum tata negara. Hukum tata negara atau HTN ya adalah sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara serta hubungan antar negara dengan warga negaranya. Kemudian secara sederhana HTN membahas tentang bagaimana negara diatur dan dijalankan, termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan serta hak-hak kewajiban warga negara. Lebih singkatnya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan yang ada di dalam negara, khususnya organisasi yang ada di dalam negara, lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara warga negara dan para pejabat-pejabat negara. Jadi antara warga negara dan pemerintah, seperti itu. Lanjut, pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Van Vollenhoven, yaitu hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara, kemudian memberikan wewenang kepada badan-badan tersebut dan membagi pekerjaan pemerintahan kepada berbagai alat negara, contohnya seperti lembaga-lembaga negara. Kemudian menurut Scholten ya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kemudian yang terakhir menurut Logman, yaitu hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang terdiri dari jabatan-jabatan, dan jabatan adalah konsep inti dalam hukum tata negara. Jadi dari pengertian di atas menyimpulkan hampir sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi hukum tata negara itu membahas hubungan antara warga negara dan warga negara serta alat-alat yang ada di dalam negara. Selanjutnya, fungsi hukum tata negara. Nah, ini wajib rekan-rekan ketahui bahwa fungsi hukum tata negara adalah mengatur dan menyelenggarakan negara. Fungsi hukum tata negara mencakup pembentukan organisasi, kemudian dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Kemudian hukum tata negara juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menjamin hak asasi manusia dan menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, di sini yaitu adalah fungsinya itu sangat penting dalam tatanan negara. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan bernegara ini bisa seimbang. Ya. Jadi jika tidak ada hukum tata negara, bisa dipastikan negara ini tidak akan stabil, karena hukum tata negara ini sangat erat ya, dengan kehidupan kita bersama ya, di negara kita ini. Lanjut. Secara rinci ya, fungsi hukum tata negara dapat dijabarkan sebagai berikut ya, teman-teman bisa lihat slide di atas ini dan bisa dicatat ya. Kalau ini juga, itu yang pertama, membentuk dan mengatur lembaga negara, yaitu hukum tata negara menetapkan kerangka hukum untuk pembentukan organisasi dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti parlemen, pemerintahan, dan peradilan. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu membentuk dan mengatur lembaga negara. Jadi membentuk seperti adanya DPR, adanya MPR, adanya DPD dan sebagainya. Yang kedua, menentukan hubungan antar lembaga negara, yaitu hukum tata negara mengatur hubungan antar lembaga negara, termasuk pembagian kekuasaan, kemudian mekanisme
checks and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di setiap jabatan-jabatan negara itu ada porsinya masing-masing, seperti adanya presiden, kemudian gubernur, bupati, kemudian camat, lurah, dan sampai tingkat yang bawah itu memiliki wewenang masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengatur hubungan pemerintah dan warga negara. Hukum tata negara menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk jaminan hak asasi manusia. Nah, yang dimaksud di sini adalah hukum tata negara ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Contohnya seperti adanya pemilihan umum, kemudian ada contoh kebebasan beragama, ya kan, kebebasan politik dan kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak. Lanjut, yang keempat yaitu menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hukum tata negara berperan dan menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, termasuk prinsip pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, supremasi hukum. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah menjadi pemerintahan yang demokratis itu adalah memiliki kebebasan berpendapat. Ya. Jadi supaya negara itu tidak sewenang-wenang pada masyarakatnya atau pada rakyatnya. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari hukum tata negara. Kita lanjut lagi. Untuk poin yang kelima yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Hukum tata negara menjadi dasar bagi penegak hukum dan keadilan. Dan dalam hukum tata negara ya termasuk dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hak warga negara. Jadi hukum tata negara ini ya juga menjadi penegak atau penengah jika ada kasus-kasus ya yang merugikan warga negaranya. Kemudian yang keenam, mengatur bentuk negara dan pemerintahan. Hukum tata negara menentukan bentuk negara, kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik. Yang ketujuh, menjamin stabilitas negara. Hukum tata negara ya, berperan dalam menjaga stabilitas negara dengan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk organisasi negara, kemudian pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Jadi hukum tata negara ini ya selain melindungi masyarakat atau rakyatnya juga menjadi stabilitas negara ya, di politik maupun di bidang hukum. Kemudian yang kedelapan, mendorong pembangunan. Hukum tata negara menjadi landasan bagi pembangunan negara dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, jadi adanya hukum tata negara tadi yaitu mendorong pembangunan supaya kondusif, supaya merata. Jadi antara kepulauan satu dengan kepulauan lainnya itu harus sama. Contoh seperti Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua itu secara pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya itu harus seimbang. Jadi tidak membedakan. Lanjut. Nah, apa pentingnya mempelajari hukum tata negara? Pentingnya mempelajari hukum tata negara atau HTN ya, terletak pada peranan dalam menjaga tatanan negara yang adil dan demokratis, serta melindungi hak-hak warga negara. Hukum tata negara membantu memahami bagaimana negara itu diatur, bagaimana lembaga negara bekerja, dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara itu dijamin. Saya kasih contoh ya, bagaimana hak warga negara itu dijamin. Rekan-rekan tahu bayi yang baru lahir? Ya, tahu ya. Nah, banyak kejadian ya di Indonesia khususnya adanya tindak pidana aborsi. Kemudian ada tindak pidana penelantaran anak ya yang lahir di luar nikah. Ya. Nah, bayi itu dibuang ya kan, atau ditelantarkan. Kemudian ada salah satu warga yang tahu kok itu anak si A, itu anak si B, ya kan? Kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib atau ke kepolisian. Nah, dari situ kan otomatis pelakunya atau orang tuanya yang melantarkan tidak dipidana, ya kan? Nah, maka dari itu apa?
itu adalah salah satu bentuk bahwa hukum di Indonesia ini sudah dijunjung tinggi. Karena apa? Bayi kan belum punya KTP, belum punya akta, ya kan? Tapi dilindungi. Karena apa? Hak asasi itu adalah hak yang melekat dari lahir, ya. Jadi walaupun itu masih kecil, masih bayi, ya belum tahu apa-apa, di Indonesia itu dilindungi. Terbukti karena adanya tadi tindak pidana aborsi, tindak pidana telantaran, ya. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa alasan mengapa mempelajari hukum tata negara itu adalah hal yang penting. Hukum tata negara memberikan pemahaman tentang sejarah, ideologi, dan tujuan pendirian suatu negara serta bagaimana negara tersebut dibentuk dan diorganisasikan. Jadi harus terorganisasi dan terstruktur, ya, bagaimana negara itu berjalan. Selanjutnya yang kedua, memahami konstitusi. Nah, serta bagaimana negara tersebut dibentuk dan diorganisasikan menurut peneliti, ya, bahwa memahami konstitusi itu sangat penting untuk warga negara Indonesia supaya nantinya saat adanya pemilihan umum, ya kan, adanya pesta politik itu warga bisa mengetahui bahwa hak politik itu penting. Selanjutnya, menjamin tegaknya demokrasi, ya. Hukum tata negara atau HTN membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas dan adil, serta akuntabilitas pemerintah terlaksana. Jadi yang dimaksudnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia itu sudah pesat, ya. Karena apa? Rekan-rekan ketahui, zaman dulu sebelum reformasi, pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden itu kan yang menentukan siapa? MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Beda dengan sekarang. Sekarang lebih bebas dan lebih demokrasi. Karena apa? Karena seluruh warga Indonesia diberikan hak untuk bisa melakukan pemilihan umum yang jelas, secara jujur dan adil. Jadi rekan-rekan sudah memiliki hak suara semua? Sudah semua, ya. Oke, jadi saya harap rekan-rekan jangan sampai golput, ya, karena salah satu suara karena juga berpengaruh untuk kemajuan bangsa kita ini. Oke, kemudian lanjut lagi, melindungi hak asasi manusia, ya. Hukum tata negara menjamin perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kemudian hak untuk berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendorong penegakan hukum, ya. Hukum tata negara berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan merata, jadi tidak membedakan, ya, entah itu ras, entah itu agama, ya kan, kemudian tingkat sosial dan lain sebagainya. Jadi hukum tata negara memiliki sifat, ya, untuk meratakan hukum, ya, tidak memandang itu siapa. Kemudian yang keenam, membangun good governance. Hukum tata negara membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengembangan keputusan, ya. Jadi contohnya seperti apa? Adanya lembaga KPK, ya. Itu kan lembaga yang sangat penting karena membuat negara itu lebih transparan supaya tidak banyak lagi terjadi tindak pidana korupsi seperti itu. Oke, rekan-rekan mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas Dian. Fungsi hukum tata negara demokrasi di Indonesia sendiri itu apa, ya, Pak? Dan tataran kita. Oke. Fungsi hukum tata negara untuk demokrasi di kita ini adalah warga negara diberikan kebebasan, ya. Diberikan kebebasan yaitu untuk hak untuk beragama, kemudian hak untuk menentukan pasangan, kemudian diberikan hak untuk pendidikan, kemudian diberikan juga hak untuk bebas secara demokrasi atau memilih siapa pemimpin kita, seperti itu. Cukup, Mas? Ya, ada lagi mungkin?
Sudah cukup rekan-rekan? Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi tadi ya soal hukum tata negara saya harap rekan-rekan bisa memahami ya, karena nantinya rekan-rekan ini akan menjadi generasi penerus ya bangsa kita, dan pastinya berpengaruh ya untuk kemajuan di dunia hukum khususnya seperti itu. Oke, maka dari itu rekan-rekan semua ada ini ya sedikit tambahan ya, itu adanya sumber hukum ya, di hukum tata negara itu ada sumber hukum ya, juga sumber hukum formil dan sumber hukum material ya. Sumber hukum material adalah apa yang dicita-citakan oleh masyarakat atau dasolen, kemudian apa yang terjadi di dunia nyata atau dasain. Selanjutnya sumber hukum formil ya, itu ada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat dan doktrin. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari ya, bisa menambah referensi, bisa dari buku, jurnal maupun internet seperti itu. Oke, cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau begitu mari sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar tadi yang kita bahas bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, dan semoga ya, saya doakan rekan-rekan ini sehat selalu dan rekan-rekan semakin sukses nantinya ya setelah lulus dari Fakultas Hukum Undaris dan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Doa menurut teman-teman yang masing-masing, doa dipersilakan. Selesai. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya izin dan undur diri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.